Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali pada hari ini diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita perjalanan menuju kehidupan abadi, dan kita akan masuk tentang tema Yaumul Hisab. Hari hisab, yaitu hari di mana manusia akan diperhitungkan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satupun manusia saat dibangkitkan di yaumil akhir pasti akan dihisab. Apanya yang dihisab? Ada yang mengatakan amalnya, ada yang mengatakan amal dan tubuhnya, ada yang mengatakan catatan amalnya. Itu semuanya wallahu a'lam pastinya akan dihisab. Ketiga-tiganya pun akan dihisab berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam sebuah asar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasibun. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab. Sebelum kita akan dihisab nanti di yaumil akhir, hendaklah kita menghisab diri kita di dunia agar kelak hisab kita di yaumil akhir ringan. Dan sebelum hisab itu dijalankan, manusia lebih dulu akan menerima kitab catatan amal. Dan semuanya akan menerima. Hanya ada yang dihisab dengan cepat sekali, ada yang tanpa hisab sama sekali, ada yang dihisab dengan ringan, ada yang dihisab dengan berat. Semuanya itu nanti yang mengakibatkan apakah orang itu nanti ke surga, apakah ke neraka. Apakah dihisab dengan sangat cepat langsung ke neraka, apakah tanpa hisab langsung ke surga, atau melalui hisab yang ringan kemudian ke surga, atau melalui hisab yang berat dan harus ke neraka dulu. Itu semuanya tergantung amal kita di dunia. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat 18, surat Al-Jaziyah dulu, surat 45. Kita buka ayat 28 dan ayat 29. Surat Al-Jasiyah, surat 45, ayat 28 dan ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Dan sungguh, kamu semua nanti akan melihat setiap umat manusia akan berlutut di hadapan Allah. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat manusia akan dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah untuk menerima kitab catatannya.
Jadi sebelum kita dihisab, kitab catatan akan diserahkan dulu kepada kita. Maka Allah katakan, al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kami akan memberikan balasan. Melalui proses hisab akan dibalas oleh Allah seluruh apapun yang kamu kerjakan. Dari ayat ini sebagian ulama berpendapat dan bahwa yang dihisab adalah seluruh amal perbuatan kita. Yang dihisab adalah seluruh amal perbuatan kita. Maka Allah berfirman di ayat ke-29-nya, Hadza kitabuna. Inilah kitab catatan kami. Yantiqu alaikum bil haqq. Dan kitab catatan ini menuturkan seluruh amal perbuatanmu dengan sebenar-benarnya. Inna kunna nastansi ma kuntum ta'malun. Kami yang telah perintahkan untuk mencatat seluruh amal yang telah kita perbuat. Ibu, Bapak, sejak kita balik sampai kita dicabut nyawanya, tidak ada satupun amal yang luput dari catatan. Dan tidak ada satupun yang luput dari perhitungan di hisab yang kita nanti. Kapan? Di yaumil akhir. Lalu bagaimana jika orang itu catatannya buruk? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana jika catatannya baik? Mereka itulah orang yang akan dihisab dengan ringan. Dan saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ringan atau beratnya hisab tergantung di saat dia pertama kali menerima catatan amal. Ada yang menerima catatan dengan punggungnya dari belakang. Ada yang menerima catatan dengan tangan kanannya. Ada yang menerima catatan dengan tangan kirinya. Maka semua kitab itu diserahkan oleh Allah yang kelak. Kitab itulah yang menjadi dasar perhitungan hisab kita. Yang kemudian dari situ nanti diputuskan kemana gerangan kita. Mari kita buka kembali ayat Al-Quran surat Yasin. Surat 36. Ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Sungguh Allah akan menghidupkan kita semua. Dan sungguh Allah lah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan Allah pula yang mencatat, yang memerintahkan para malaikat mencatat segala apa yang telah mereka kerjakan. Tidak ada satupun yang luput. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah kumpulkan di dalam kitab catatan yang jelas, yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Bapak Ibu, pernahkah ada di antara kita yang pernah melihat kitab catatan kita? Tidak ada. Tapi Bapak Ibu yakin nggak bahwa semua amal perbuatan kita itu tertulis dalam kitab catatan? Wajib yakin. Yakin nggak bahwa semuanya itu akan dihisab? Wajib yakin. Yang tidak meyakini, silahkan. Yang meyakini berarti berhati-hatilah sejak sekarang kita masih hidup di dunia. Agar jangan berbuat sesuka hatinya, supaya nanti saat dihisab, catatannya baik-baik dan menjadi ringan hisabnya. Maka saat itu, Bapak Ibu, Allah serahkan kitab catatan kita. Tadi ada yang menerima dari tangan kanan, ada yang menerima dari tangan kiri, ada yang menerima dari punggung. Surat Al-Insyiqaq, surat 84. Surat Al-Insyiqaq, surat 84. Mari kita lihat sama-sama dari ayat yang ke-8. Atau supaya lebih lengkap dari ayat 6, Debbie. Apa dari ayat 6?
Ya ayyuhal insan, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya engkau di dunia telah bekerja keras dengan kerja yang sangat keras dan kamu pasti akan menemuinya. Yaitu menemui Allah, menemui Rabbnya. Bapak Ibu, yang bekerja keras menemui Allah kira-kira siapa? Orang beriman, orang yang telah mengucapkan syahadat, atau orang kafir? Atau dua-duanya? Hanya orang beriman saja, atau orang kafir saja, atau dua-duanya? Orang beriman saja. Baik, perhatikan ayat yang ketujuh. Fa'amma man utiya kitabahu, maka barang siapa yang menerima kitab catatannya biyaminihi, dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka akan dihisab dengan ringan. Siapa dia? Orang beriman. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, maka nanti dia akan berjumpa kembali dengan keluarganya yang sama-sama beriman dalam keadaan bersuka cita. Terima catatan dengan tangan kanan, dihisab dengan cara yang ringan, dan nanti akan berjumpa kembali dengan keluarganya yang sama-sama beriman. Sekarang kita lihat ayat yang ke-10. Wa amma man utiya kitabahu wara'al dhahri. Dan adapun orang-orang yang menerima catatan amal dengan belakangnya, dengan punggungnya, apa dikatakan? Fasaufa, maka kemudian yad'u subura, mereka akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, aku akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahli masrura, yaitu mereka adalah orang-orang yang dahulu di dunia bergembira, bersukacita bersama dengan keluarganya yang sama-sama kafir. Orang kafir menerima catatan dari mana? Orang beriman yang beruntung menerima catatan dengan tangan mana? Jadi yang bekerja keras menemui Allah siapa? Orang beriman saja atau termasuk orang kafir? Dua-duanya. Orang beriman bekerja keras dalam mentaati Allah, mengikuti aturan Allah, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti syariatnya. Sedangkan orang kafir kerja keras untuk apa? Hanya untuk kesenangan dunia. Ibu, bapak, apa orang kafir nggak kerja keras? Kerja keras. Tapi kerja keras untuk raih ridha Allah atau untuk kemaksiatan? Nah, mereka kerja keras untuk kenikmatan dunia. Terserah Anda, tidak pernah berpikir hisabnya nanti di akhirat. Apa yang terjadi kemudian? Terima catatan dengan dengan punggungnya, maka dia akan dihisab dengan sangat cepat. Orang kafir nggak dihisab amal baiknya. Kenapa? Bagi Allah, orang kafir tidak punya amal baik. Bagi Allah, orang kafir tidak punya amal baik, maka orang kafir pasti masuk ke neraka jahanam dan kekal selamanya di dalamnya. Maka orang kafir itu sari'ul hisab. Hisabnya sangat cepat. Kenapa? Karena di dunia didakwahi untuk menuju Islam, menolak. Bahkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Coba kita lihat surat Ali Imran. Ayat yang ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah, yang diridhoi Allah hanya satu, Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dari kalangan orang-orang kafir Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrik dan yang lainnya. Mereka berselisih padahal sudah datang kepada mereka, yaitu
Ja'ahumul haq, datang kepada mereka yang hak, yaitu Al-Quran. Baghyam bainahum, tapi mereka masih berselisih satu sama lain dengan mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kafir dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka hisabnya Allah sangat. Jadi orang kafir dihisab nggak Bapak Ibu? Dihisab. Tapi hisabnya begitu dia terima catatan dengan belakangnya, dikumpulkan dengan sama-sama keluarga yang kafir, langsung dimasukkan ke dalam neraka. Tidak diperhitungkan amal baiknya sedikit pun. Sebab orang kafir, amal baiknya tidak pernah tercatat sebagai kebaikan. Surat 14, surat Ibrahim, ayat 18. Surat Ibrahim, surat 14, ayat 18. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamatin ishtaddat bihirri fi yaumin asif. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Rabbnya, yaitu orang yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang tidak pernah mengakui Islam, dan tidak pernah mengakui Allah sebagai Rabbnya. Maka amal-amal mereka itu diibaratkan seperti apa? Seperti abu yang ditiup angin di suatu hari yang angin bertiup sangat kencang. Di sekitar kita ada beberapa kipas angin. Kalau Bapak Ibu letakkan abu di depan kita, apa yang terjadi? Berhamburan. Lama-lama habis apa enggak? Berapa lama habisnya? Tergantung kencengnya angin yang meniup. Sekarang abu ditiup angin topan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika itu. Jadi orang kafir itu ketika berbuat baik, seketika itu pula lenyap. Jadi adakah catatan kebaikannya? Tercatat tapi lenyap, nggak ada sedikit pun kebaikan. Karomadin ishtaddat bi arrifi yaumin asif, seperti abu yang ditiup angin, yang angin itu bertiup di hari yang tiupannya sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Mereka tidak mendapatkan, mereka tidak memperoleh sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Sedikit pun tidak ada. Kenapa? Zalika huwa dhalalul ba'id. Mereka itu orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Sekarang kita tinggalkan orang kafir. Kita bahas orang beriman. Yang hisapnya nanti ada yang ringan, ada yang, kalau jangan menerima catatannya dengan tangan kanan, pasti ringan. Tapi kalau menerima catatannya dengan tangan kiri, pasti rugi, pasti berat. Yang dengan tangan kanan pasti ringan, yang dengan tangan kiri pasti berat. Surat 23, surat Al-Mu'minun, dari ayat 101. Surat Al-Mu'minun dari ayat 101. Fa'idha nufiha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wala yatasaalun. Maka apabila nanti sangkakala yang kedua telah ditiup, manusia dibangkitkan di padang mahsyar, pada hari itu tidak ada pertalian nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan, dan hari itu mereka tidak saling bertegur sapa, tidak saling bertanya. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang, apa Bu di situ Bu dikatakan?
timbangan amalnya lebih berat yang mana? Yang baik atau yang buruk? Maka pasti buruk. Kenapa timbangannya lebih baik? Diterima dengan catatan tangan kanan, dia hisab dengan ringan, pasti beruntung. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Yang timbangan amal keburukannya lebih berat, berarti punya amal kebaikan dah, Bu? Punya amal kebaikan enggak, Pak? Punya, tapi keburukannya lebih berat, maka mereka pasti rugi. Siapa yang rugi? Merugikan dirinya sendiri. Pasti mereka fi jahannam khalidun, akan dimasukkan dulu ke dalam neraka. Apa sebabnya timbangannya kalau lebih berat yang buruk? Apa sebabnya timbangan lebih berat yang baik? Tergantung amal kita di dunia. Dan itu semua akan melalui proses yang namanya hisab. Tapi sebelum dihisab tadi akan menerima apa dulu, Bu? Bapak, catatan amal. Dengan tangan apa menerimanya? Ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri. Sekarang kita lihat surat 69. Surat Al-Haqqah. Kita lihat dari ayat yang ke-19. Fa'amman utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang-orang yang kitab catatannya diberikan dengan tangan kanannya, fayaqul, maka mereka akan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, ambillah, inilah kitab catatanku, bacalah. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, aku akan menerima kitab catatanku ini. Aku akan menerima perhitungan hisab diriku ini. Yakin dengan catatannya bahwa itu baik. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka mereka akan berada di mana? Di tempat yang diridhoi. Di mana tempatnya? Fi jannatin 'aliyah. Di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Di mana nanti buah-buahan di dalam surga itu bisa dipetik dari jarak yang sangat dekat. Lalu dikatakan apa? Ayat yang ke-23, 24-nya. Kulu washrabu hani'a. Makanlah dan minumlah dengan sukacita. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Disebabkan karena amal-amalmu yang telah kamu lakukan dahulu. Jadi Bapak Ibu, supaya hisab kita ringan nanti di yaumil akhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hisab dulu diri kita sendiri. Yuk selalu introspeksi diri, selalu menghitung diri, selalu menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibkum. Hisab dirimu sendiri di dunia sekarang sebelum nanti kamu dihisab oleh Allah di akhirat. Sudahkah bekal kita cukup? Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita memperbaiki amal? Sudahkah kita berislah sesama manusia? Jangan pernah kita terlambat agar kelak hisabnya ringan. Sebab diawali dengan terima catatan dengan tangan. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat 25. Bagaimana kalau nerimanya dengan tangan kiri? Wa amman utiya kitabahu bisimali. Dan adapun orang-orang yang terima kitab catatannya dengan tangan kirinya, fayaqul, maka dia teriak, dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai celaka, sekiranya, seandainya aku tidak nerima catatanku ini. Jika tidak diberikan kepadaku catatan ini, lalu aku tidak terima catatan ini, padahal itu miliknya. Kenapa dia menyesal? Karena dia sadar isinya buruk-buruk. Maka dikatakan di ayat ke-26-nya, walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Kenapa? Coba kalau buku ini nggak diserahkan kepadaku, aku nggak pernah terima catatan ini, aku nggak tahu hisabnya sudah. Beres. Tapi mungkinkah manusia akan lepas dari hisab? Tidak mungkin.
Maka dikatakan oleh Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Orang-orang yang hisabnya buruk pasti di akhirat setelah menerima catatan dengan tangan kiri, dihisab dengan buruk, dia menyesal. Apa penyesalan yang pertama? Ya laitaha kanatil qadiyah. Aduhai kematianku yang telah menyudahi segala-galanya. Ma'aghna anni maliyah, harta kekayaanku sekarang sudah tidak ada lagi gunanya. Dan maaf, sebentar lagi ada peristiwa apa di negara kita, Bapak Ibu? Apa? Lagi pada ngapain mereka? Memperebutkan, betul? Apa yang terjadi? Ayat ke-29 nanti gimana? Halaka anni sultan. Kekuasaanku lenyap demi Allah. Orang yang hiruk pikuk dalam perebutan kekuasaan, jika mereka itu hanya sekedar untuk duniawi, hanya untuk kebanggaan dunia, apalagi untuk kepentingan pribadi, lalu dia tidak peduli dengan rakyat yang pernah memilihnya, padahal dia minta dipilih akan amanah. Celaka orang seperti itu. Kelak catatan diterima dengan tangan kiri, hisabnya pasti berat, dia nyesel telah berebut kekuasaan di dunia. Maka Rasul pernah mengingatkan, ketika sahabat Mu'az bin Jabal minta kekuasaan, ya Rasulullah, tolong tunjuk aku sebagai seorang penguasa di suatu negeri yang telah engkau taklukkan, ya Rasulullah. Aku akan memimpin dengan adil. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'az, engkau itu lemah dalam kepemimpinan. Engkau hebat ilmunya, engkau bagus ilmunya, engkau bagus imannya, tapi engkau lemah dalam kepemimpinan. Orang berilmu belum tentu bisa mimpin, Ibu. Apalagi yang nggak punya ilmu. Orang adil dan berilmu insya Allah memimpin dengan baik. Maka Rasul melarang Mu'az minta pada berikin jadi jabatan. Ya Mu'az, demi Allah, kalau kamu memegang suatu jabatan, jabatanmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di yaumil akhir dengan penuh kehinaan. Kecuali orang-orang yang memimpin dengan cara yang maka kata Rasulullah, orang yang pertama dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, saat nanti menerima catatan amal, saat akan dihisab, dapat naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia? Imamul adil, yaitu imam yang adil. Kita bukankah masing-masing kita imam? Kullukum imam, kullukum ra'i, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua itu imam untuk diri kita masing-masing. Tiap kita akan dimintai pertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita, yaitu tentang perbuatan kita masing-masing sepanjang kita di dunia. Baik. Begitu kitab catatan itu diletakkan, sudah diberikan kepada kita, diletakkan di leher kita, diletakkan oleh Allah dan dikalungkan di tubuh kita, maka tidak ada satupun manusia yang akan terlepas dari hisab. Surat 17, surat Al-Isra, ayat 13 dan ayat 14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Apa di situ dikatakan? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Dan setiap umat manusia nanti yaumil akhir di padang mahsyar akan menerima kitab catatannya, dan tetap kitab catatannya itu seakan-akan terkalung di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah khitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia akan menerima kitab catatannya itu pada hari kiamat dan diserahkan oleh Allah dalam keadaan terbuka. Jadi orang lain bisa lihat gak isi catatan kita? Kalau isinya bagus-bagus, senang gak kita? Kalau isinya jelek-jelek, subhanallah. Kalau di dunia kita dapat rapot bagus, bisa pamer.
Kalau rapotnya jelek, kita malu nggak ditit. Allah cuma malu doang di dunia. Kalau di akhirat, subhanallah. Bukan sekedar malu di hadapan orang yang mungkin dulu pernah dihina dan dicelanya, dianggap orang-orang yang tidak baik dan seterusnya. Karena sungguh zaman sekarang, orang yang tegak di atas sudah difitnah, dicaci maki, dihina, dicela. Maka kata Rasulullah, berpegang teguh di atas sunnah di zaman akhir zaman itu seperti apa? Kaqabidul jamrah, seperti menggenggam bara api, berat, susah, tapi wajib kita genggam untuk selamatnya kita nanti di yaumil akhir. Maka begitu kitab sudah dicetakkan, diletakkan dalam keadaan terbuka, Allah perintahkan apa? Di ayat 14 ya. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Inilah kitab catatanmu. Nih, baca olehmu sendiri. Cukup dirimu sendiri yang menghisap tanpa perlu saksi siapapun. Ibu, Bapak, saat ada persidangan di suatu peradilan, butuh saksi atau tidak? Kira-kira proses peradilan berapa lama? Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa setahun, bahkan kadang 2 tahun lebih. Kira-kira kenapa prosesnya begitu lama? Karena banyak orang ingin memanipulasi data. Sehingga dihadirkanlah saksi-saksi. Saksinya ada 2 kan? Saksi yang memberatkan dan saksi yang meringankan. Yang memberatkan ada saksi ahli, ada saksi yang lain. Yang meringankan demikian. Ada pengacara, ada jaksa, dan seterusnya. Prosesnya bisa lama atau bisa cepat, tergantung kejujuran. Kalau orang yang berlaku jujur, aman. Tapi maaf, dalam persidangan dunia, kira saksi-saksi itu jujur atau tidak? Wallahu a'lam. Ada yang jujur, ada yang dibayar. Sehingga jadi dus. Maka pengadilan di dunia, hisab di dunia, bisa keliru nggak? Wallahu a'lam, saya pernah melihat berita, apa sih, kopi sianida. Siapa namanya pelumpuannya. Lalu katanya dia tidak salah, tapi dituduh salah. Diungkit lagi. Itu untuk membuktikan butuh perjuangan apa enggak? Kalau salah sebetulnya tinggal ngomong, saya salah, tobat, beres. Kalau benar, ya sudah saya benar, tapi saya di penjara, aman di sisi Allah nanti. Cuman di dunia manusia biasanya gengsi. Karena apa? Malu, tapi tidak malu sama Allah. Padahal nanti di akhirat, siapa yang menjadi saksi? Allah tidak butuh siapa-siapa. Maka ketika kita diletakkan catatan amal di depan kita dalam keadaan terbuka, orang-orang yang lihat catatannya buruk-buruk, kira-kira bagaimana? Lihat surat 18, surat Al-Kahfi, ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wubi'al kitab," dan diletakkanlah kitab catatan amal. Itu sudah diletakkan, dikalungkan di leher kita dalam keadaan terbuka. Fatarol mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka orang-orang yang berdosa melihat kitab catatannya sendiri, merasa ketakutan terhadap isi catatan yang ada di dalamnya. Wa yaqulun, lalu mereka berkata terhadap isi kitabnya sendiri, ya wailatana ma li hadzal kitab, aduhai celaka, kitab catatan apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan catatannya yang kecil, yang besar, semuanya telah ada dalam catatan itu. Wa wajadu mimma amilu hadiran. Mereka semua, kita semua mendapati seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia hadir dalam kitab catatan itu. Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah Rabbmu tidak pernah mendolimi kamu. Allah tidak pernah menganiaya kita. Kenapa isi catatannya buruk-buruk? Karena salah kita sendiri.
Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sudah di padang mahsyar lihat catatannya buruk-buruk, apa yang terjadi? Tuh penyesalan tadi. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai celaka, celaka kitab catatan apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada catatan yang buruk, yang buruk, yang baik, yang kecil, yang besar, melainkan semua telah ada dalam kitab catatan itu. Berarti Bapak Ibu, adakah yang luput dalam kitab catatan itu meskipun satu kalimat keluar dari mulut kita? Maka Allah mengingatkan kita di surat Qaf, surat 50 ayat yang ke-18. Berhati-hatilah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap. Satu ucapan aja, Bu. Misal, brengsek, dasar, awas, dan seterusnya. Satu kata. Melainkan semua kata yang terucap oleh kita tertulis dalam kitab catatan. Karena memang Allah telah tetapkan sepanjang kita hidup, ada dua malaikat yang raqibun atidun, yang terus mengawasi kita dan siap siaga mencatat, tidak pernah lengah. Maka adakah perbuatan kecil kita akan hilang? Surat berikutnya, surat Al-Qamar, surat 54. Ayat 52 dan ayat 53. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Dan segala sesuatu yang telah mereka kerjakan, yang telah kita kerjakan, semuanya tercatat dalam buku-buku catatan. Ayat 53-nya. Wa kullu saghirin wa kabirin mustapor. Semua perbuatanmu, baik itu yang kecil atau yang besar, semuanya tertulis. Dan tidak pernah akan hilang dari catatan itu. Maka saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, apakah kemudian manusia bisa menghindar dari segala catatan itu? Tidak ada. Maka nanti akan didatangkan saksi-saksi untuk kita. Siapa yang akan bersaksi untuk kita? Secara harfiah, seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi. Dan kelak, pemimpin kita pun akan menjadi saksi. Siapa pemimpin kita? Imam kita. Para nabi dari umatnya masing-masing. Berarti pemimpin kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu unasin bi imamihim. Setiap umat manusia dibangkitkan dengan imamnya masing-masing. Yang dimaksud imam di sini adalah para nabi. Maka tiap umat akan dibangkitkan dengan nabinya masing-masing. Silakan kita buka surat Az-Zumar, surat 39. Lihat ayat 69. Surat 9. Surat 39, Az-Zumar, ayat 69 dan ayat 70. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan bumi, yaitu padang mahsyar, bumi yang baru, maka akan menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan dari Rabb-nya. Dan adil seadil-adilnya. Wa wudi'al kitab, maka akan diletakkanlah kitab catatan. Waji'a bil nabiyina wasyuhada, maka akan didatangkan para nabi-nabi dan para saksi-saksi. Wa qudiya bainahum bil haq wa hum la yudhlamun, maka akan diputuskan di antara mereka dengan sebenar-benarnya, dan di dalam keputusan itu kita semua, mereka semua manusia tidak akan dirugikan. Maka di ayat 70-nya dikatakan wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun. Maka sungguh Allah katakan, dan kepada setiap jiwa akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang diamalkan, dan Dia Allah mengetahui apapun yang kamu perbuat. Sekarang mari kita bahas.
Ibu, Bapak, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Tentang dihisab. Tadi umat Islam akan dihisab dengan berapa cara? Satu, dihisab dengan sangat cepat, itu hanya orang kafir. Yang orang beriman, tanpa hisab masuk surga. Yang kedua, dihisab dengan ringan, lalu masuk surga. Yang ketiga, dihisab dengan berat, dia tidak langsung masuk surga, tapi harus ke neraka dulu. Maka cara masuk surga ada dengan 3 cara. Surat Al-Waqi'ah, surat 56, kita bisa lihat dari ayat ke-7. Surat 56, surat Al-Waqi'ah dari ayat ke-7. Wa kuntum azwajan thalatha, dan kamu akan terbagi menjadi 3 golongan. Kuntum yang dimaksud adalah tadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbagi menjadi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Siapa kira-kira ini Bapak Ibu? Yang terima catatan dengan tangan kanan, dihisab dengan ringan, lalu masuk surga. Yang kedua, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Siapa golongan kiri? Terima catatan dengan tangan kiri, dihisab dengan sangat berat, sehingga dia harus ke neraka dulu. Baru setelah diazab di neraka, atas izin Allah dengan syafaat, dikeluarkan dari neraka, lalu baru masuk surga. Kemudian golongan ketiga, ayat yang ke-10 sampai 12. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Golongan pertama-tama yang beriman, yang lebih dahulu beriman, mereka orang-orang yang langsung didekatkan dan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Siapa dia? Masuk surga tanpa, ada berapa umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab? Kira-kira ibu bapak kita masuk yang golongan mana? 1, 2, atau 3? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imran bin Husain, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulunal jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Akan masuk surga dari umatku, mereka itu masuk surga tanpa hisab. Berapa jumlahnya? 70.000 umatku. Qalu, maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Umat Anda yang masuk surga tanpa hisab. Qala, Rasulullah menjawab, siapakah mereka? Humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak tarkun. Apa itu tarkun? Tidak minta diruqyah. Dan wala yatatoyyarun, tidak percaya tatoyur, suara-suara burung dan yang lainnya. Dan wala yaktanuna wa ala rabbihim yatawakkalun, tidak pernah berobat dengan cara kain, yaitu sundutan besi panas. Mereka hanya tawakal kepada Allah. Jadi siapa yang masuk surga tanpa hisab? Yang tawakal kepada Allahnya 100%. Kira-kira siapa mereka Bapak Ibu? Golongan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, khairukum qarni. Yang terbaik dari umatku adalah qarni, orang yang hidup 1 kurun denganku.
sezaman denganku. Siapa mereka? Sahabat yang hidup bersama Rasul. Summalladzina yalunakum. Kemudian nanti setelah kamu yang dimaksud tadi siapa? Sahabat. Kemudian setelah sahabat berarti siapa? Dalam riwayat summalladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka para sahabat, tabi'in. Summalladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka tabi'in. Siapa dia? Tabi'ut. Jadi 3 generasi terbaik inilah yang mendomisili sebagian besar penghuni surga yang masuk surga tanpa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Itu Allah katakan di surat Al-Waqiah tadi, ayat ke-12, ayat ke-13 dan 14. Siapa Bu dia? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Sebagian besar umat-umat yang terdahulu dan sebagian kecil umat-umat yang akan datang. Kita umat yang mana sih Bapak Ibu? Subhanallah. Kita umat-umat udah yang akan datang udah deket kiamat lagi Bu. 1400 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh kita semoga termasuk golongan satu, yaitu yang masuk surga meskipun dengan hisab, tapi dengan hisab yang ringan. Sebab kalau hisabnya berat, neraka dulu. Boleh nggak Ustaz? Saya berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga yang termasuk golongan tanpa hisab. Ya monggo, silakan aja. Tapi maaf, siapa yang tadi mendomisili, yang yang telah banyak mengambil, yang masuk surga tanpa hisab? Di sini dikatakan sahabat. Karena golongan itu golongan is the best. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Siapa sahabat yang hidup sejalan dengan Nabi? Siapa tabi'i? Hidup setelah Nabi wafat ketemu dengan sahabat, guru-gurunya sahabat. Kira-kira siapa mereka yang dimaksud golongan tabi'i? Imam pendahulu Darul Hijrah. Imam siapa pertama? Tahun-tahun 60-an setelah hijrah, tahun 70 setelah hijrah. Imam Abu Hanifah. Mereka ketemu dengan sahabat, beliau ketemu dengan sahabat. Dan murid-muridnya ketemu dengan sebagian sahabat. Lalu setelah Imam Abu Hanifah siapa namanya? Imam Malik bin Anas, tahun 90-an setelah hijrah. Masih ketemu sahabat. 2 imam ini termasuk tabi'i. Lalu ada imam berikutnya. Imamnya, muridnya Imam Malik. Gak ketemu sahabat, tapi ketemu sama tabi'i. Siapa dia? Imam Asy-Syafi'i. Yang hidup sekitar tahun 120 Hijriah. Ketika itu mulai beliau wafat sekitar tahun 160 Hijriah. Jadi mereka itu siapa? Tabi'ut tabi'i. Siapa imam yang paling terakhir dari Darul Hijrah? Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hambal. Dia tidak ketemu dengan sahabat, ketemunya dengan tabi'i. Kalau kita ketemunya dengan siapa? Ya, ketemu dengan orang-orang pemimpin kita lah. Jadi sudah generasi keberapa? Generasi yang turun-temurun yang sangat jauh-jauh dan jauh sekali. Wallahu a'lam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan begini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa begini. Saat itu Rasulullah selesai sholat di masjid, lalu beliau berkhutbah di hadapan para jamaah, dan diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah bersabda kepada kami. Apa kata Rasulullah? Ama tardawna an takunu rubu'a ahlil jannah? Qala fakabbarana. Hai sahabatku, sukakah aku doakan kalian agar kalian menjadi 1/4 penghuni surga? Sahabat semua mengatakan, Allahu Akbar. Jadi Rasul mendoakan sahabat itu masuk surga berapa? 1/4-nya. 1/4-nya sahabat masuk surga. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah berkata kembali, summa qala, ama tardawna an takunu sulusa ahlil jannah? Maka
Qala faqabbarana. Sahabat semua kemudian mendapatkan tadi, ya Rabb, wahai sahabatku sekalian, maukah aku doakan kamu akan menjadi sepertiga penghuni surga? Allahu Akbar. Maka Rasulullah kemudian bertanya kembali, Inni al-arju an takunu asyabral ahlil jannah. Sesungguhnya aku berdoa dan aku berharap semoga kalian, hai sahabat, akan masuk surga dari separuh penghuni surga. Yaitu yang masuk surga tanpa hid. Jadi separuhnya sudah didominasi oleh, jadi sisanya tinggal berapa lagi? Separuh. Separuh diambil lagi untuk siapa? Mungkin tabi'i separuhnya tuh ada seperempatnya barangkali itu. Kemudian tinggal 3/4 dari separuh. Untuk tabi'i mungkin seperempatnya lagi. Jadi tinggal seperempat penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab. Kira-kira kita masuk di dalamnya enggak? Kenapa sampai Rasul mengatakan demikian? Rasul mendoakan, Rasul berharap separuh penghuni surga yang masuk tanpa hisab itu didominasi oleh para sahabat. Sampai Rasul mengatakan, aku doakan, aku berharap engkau termasuk separuh penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab. Rasul mengatakan di ujung ayatnya. Apa kata Rasulullah? Wasa'ukhbirukum an zalik. Hai para sahabat, maukah aku kabarkan kepadamu kenapa demikian? Kenapa kalian semua nanti yang akan menjadi penghuni surga tanpa hisab separuhnya didominasi oleh kalian? Rasul mengatakan, kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Mal muslimun fil kuffar illa kasyaratin bayda fi thawrin aswad au kasyaratin aswad fi thawrin abyad. Karena nanti di akhir zaman, perbandingan orang beriman yang benar-benar beriman dibandingkan layaknya banyaknya orang kafir, seperti rambut putih di sapi berwarna hitam, atau seperti rambut hitam di sapi berwarna putih. Bapak Ibu pernah lihat sapi putih? Pernah lihat? Coba cari rambut hitamnya. Ada atau ada? Ada, tapi sedikit sekali. Ibu pernah lihat sapi warna putih? Cari rambut hitamnya. Gini aja lah. Ibu cari anak muda yang umurnya masih 30-40. Cari deh ubannya. Susah nggak nyarinya? Kenapa susah? Ibu cari rambut hitam pada orang tua yang umurnya udah 70 tahun. Coba cari. Saya udah 60 tahun masih banyak hitamnya ini, alhamdulillah. Beberapa hitamnya masih banyak. Subhanallah. Apa artinya saudara iman? Umat akhir zaman itu yang imannya benar-benar sempurna sangat-sangat sedikit. Semoga kita termasuk yang sedikit. Yang terpenting, mari kita persiapkan hisab kita. Agar saat dihisab, ringan hisabnya. Dan ingat, di samping tadi Allah datangkan para nabi untuk menjadi saksi, karena memang tugasnya nabi itu untuk menjadi saksi. Saksi tentang apa? Seluruh amal ibadah yang kita lakukan sesuai dengan contoh nabi atau tidak. Tapi sesungguhnya saksi yang dihadirkan oleh Allah untuk diri kita cukup diri kita masing-masing. Coba kita buka surat Yasin ayat 65. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka, dikunci mulut mereka. Lalu akan bersaksi terhadap kami. Siapa yang bersaksi? Tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, disebabkan apa yang telah diperbuat. Jadi ibu, bapak, saat kita dihisap siapa?
anggota tubuh kita sendiri. Butuhkah saksi lain? Butuhkah saksi ahli? Tidak butuh. Kecuali dalam urusan amal ibadah. Rasul yang akan menjadi saksi. Orang-orang yang demi Allah di dunia berbuat bid'ah, nanti amalnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kamu beramal dengan amalan ini, apakah kamu sudah mempelajarinya? Iya, saya melakukan ini ikhlas karena Allah, niatnya baik. Ditanya Rasulullah, ya Muhammad, pernahkah kamu mengajarkan amal ini kepada umatmu? Jika Rasul mengatakan, pernah aku ajarkan, kira-kira gimana? Aman apa enggak? Kalau Rasul mengatakan, demi Allah aku nggak pernah ajarkan, silahkan Anda mau berlindung kemana. Itulah kenapa Allah seutus Rasul. Lihat surat 33 ayat 45 dan ayat 46. Ya ayyuhan nabi, hai nabi. Siapa yang dimaksud nabi di sini, Bu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, sesungguhnya aku mengutus kamu sebagai apa, Bu? Sahabat di situ? Syahidan, sebagai saksi. Ibu, apakah tiap Rasul nanti akan menyaksikan kita semua? Ya, menjadi saksi untuk kita. Apakah yang kita perbuat dari seluruh amal ibadah kita sesuai dengan contoh Rasul atau tidak? Maka di samping menjadi saksi nanti di yaumil akhir, di dunia Rasul ditugaskan oleh Allah memberi apa? Basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah, dengan cara apa? Wasirajam munira, yaitu menyeru kepada jalan Allah dengan sirajam munira, cahaya dan sinar yang terang benderang. Apa itu? Membawa Al-Quran, as-sunnah. Maka seluruh amal perbuatan kita nanti dalam rangka ibadah, yang jadi saksi adalah Rasul. Tapi dalam urusan habluminan nas, yang menjadi saksi siapa Bapak Ibu? Tubuh kita sendiri. Maaf, di dunia ada orang nyuri. Bisa nggak ngomong di persidangan? Demi Allah saya nggak nyuri. Bisa nggak? Bisa. Lalu tangannya diam bisa? Memang tangan nggak ngomong. Koruptor mengatakan, demi Allah saya nggak korupsi. Kalau saya korupsi, saya berani digantung. Dari mana? Dari pohon yang paling tinggi. Silahkan ngomong. Kalau memang dia tidak korupsi, betul-betul aman di sisi Allah. Tapi kalau korupsi, meskipun dia aman di dunia, tidak pernah aman. Nah, yang jadi masalah, seluruh perbuatan kita oleh tubuh kita yang akan dimintai pertanggungjawaban, siapa yang bersaksi? Masing-masing kita. Apakah hanya tangan dan kaki? Tidak. Seluruh. Maka di yaumil akhir, siapa yang akan berkata di hadapan Allah? Tadi di surat Yasin ayat ke-65, kenapa mulut gak bicara? Coba perhatikan surat 78 ayat 38. Surat 78, surat An-Naba ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari ketika Allah perintahkan, yaitu dibangkitkannya manusia, ruh berdiri dan para malaikat berdiri bersaf-saf, dan manusia berdiri pula diapit oleh masing-masing malaikat yang mengawasi kita di dunia. La yatakallamun, dan pada hari itu tidak ada yang boleh bicara. Tidak ada yang bisa bicara. Illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Yang berbicara hanyalah yang diizinkan dia oleh Allah yang Maha Pengasih, dan yang bicara pasti berbicara dengan benar. Ada orang cipika-cipiki bukan mahram, pipinya demi Allah bicara. Ada orang
diperlihatkan, kotoran auratnya. Sebagian tengkuk diperlihatkan, betis diperlihatkan, bahkan ketiak dipamerkan. Demi Allah semua kulit tubuhnya akan berbicara. Ada orang mencuri, ada orang matanya melihat yang tidak halal, ada orang telinganya mendengar riba. Demi Allah matanya, telinganya akan bicara. Seluruh lapisan kulit yang menutup tubuh kita akan bicara. Kenapa bicara? Sebab mereka diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Kapan itu Bapak Ibu? Di padang mahsyar. Silakan kita buka surat Fussilat. Surat 41, kita lihat dari ayatnya ke-19. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ila nar fahum yuza'un. Pada hari ketika musuh-musuh Allah akan digiring menuju neraka, maka mereka betul-betul akan dipisah-pisahkan, dikelompok-kelompokkan. Lalu dihadirkanlah hisab dan masing-masing saksi. Maka manusia nggak mau ke neraka, Ibu. Mulutnya bersaksi dusta. Karena mulut itu dusta, boleh nggak berbicara? Tidak, karena Allah tidak izin. Maka siapa nanti yang akan bersaksi? Perhatikan ayat berikutnya, ayat ke-20. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga nanti saat mereka akan digiring ke neraka, mulutnya menolak, salah apa saya masuk neraka, apa dosa saya masuk neraka. Mulut dikunci, tadi kaki, tangan berbicara, menjadi saksi. Sekarang di ayat ini siapa yang akan bersaksi? Siapa, Pak? Nih, pendengaran telingamu bicara. Lalu siapa lagi? Matamu bicara. Lalu siapa lagi? Seluruh kulitmu bicara. Kalau ditanyakan kulit, berarti siapa dia? Seluruh anggota tubuh. Allahu Akbar. Seluruhnya, Bapak Ibu. Tidak luput sedikit pun. Maka saat itu akhirnya dengan hisab yang berat, akhirnya kemana si tubuh itu? Harus masuk neraka. Mulutnya protes kepada kulitnya sendiri. Lihat ayat ke-21-nya. Wa qalu li juludihim. Maka mereka, itu mulut-mulut manusia, setelah semua tubuhnya bersaksi, mulutnya berkata kepada kulit-kulit mereka sendiri. Wahai kulitku, wahai tubuhku, lima syahidtum 'alaina. Mengapa engkau menjadi saksi untuk kami? Coba kira-kira bahasa sederhana gini, hei mata, hei tangan, hei kaki, coba kamu diam biar saya yang ngomong. Ngapain kamu jadi saksi? Gara-gara kamu kita masuk neraka kan? Kira-kira begitu mulutnya, Bu. Kulit yang dimarahi oleh mulutnya sendiri, apa jawabannya, Bu? Qalu, kulit-kulit tubuh kita berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Aku tidak mau bicara, tapi Allah lah yang telah menjadikan aku pandai bicara. Kok bisa sih, Bu, mata bicara? Kok bisa kuping bicara? Kok bisa pipi bicara? Kok bisa tangan bicara? Karena yang mengizinkan bicara adalah, ingat tadi, surat 78 ayat 38. Tidak ada yang diizinkan untuk bicara, kecuali yang diizinkan Allah. Nggak ada yang bisa bicara. Bahkan mulut yang lincah berbicara di dunia, terkunci rapat-rapat. Maka di dunia lebih baik apa? Diam atau komen? Diam itu apa? Kata siapa? Enggak, Rasul mengatakan mas. Dan kami riwayat Imam Al-Tabrani dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, as-samtu hikmah. Diam itu sangat bijaksana. Orang yang paling hikmah, yang paling bijaksana, yang sok tahan mulut, tidak banyak komen. Ibu, di sosmed banyak yang komen nggak? Ibu ikut bersosmed nggak? Bapak ikut bersosmed nggak? Hati-hati kalau komennya dulu. Ya habis ngeselin Ustaz ini ngapain ya kesel orang yang jelek, orang ada ikut dosa. Sok, as-samtu hikmah. Diam itu sangat bijaksana. Tapi kata Rasulullah, wa qalilun fa'ilun, yang berbuat itu sedikit sekali. Maka mulutnya protes kepada tubuh kita cuma menjawab, yang menyebabkan aku pandai bicara adalah Allah. Kama khalaqakum awwala marrah, sebagaimana Allah telah menciptakan kamu di kali yang pertama. Maka wa ilaihi turja'un, kita semuanya akan kembali kepada Allah. Maka Allah katakan tegas di ayat 22-nya. Ini menjadi peringatan. Wa ma kuntum tastatihuna an yashhad alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Sungguh, kamu sekali-kali tidak akan mampu menghindar atas persaksian kamu sendiri. Persaksian telingamu, persaksian matamu, persaksian seluruh tubuhmu, kamu tidak mungkin bisa lari. Kamu akan bersaksi untuk dirinya sendiri. Maka kita akan menghisap diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibum. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kamu dihisab. Ibu, Bapak, tentang hisab ini sepertinya agak cukup panjang. Saya bacakan sebuah hadis, tapi uraian hadis ini insya Allah kita uraikan pertemuan yang akan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dari. Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Tidak ada satupun kaki-kaki seorang hamba di yaumil akhir bergeser sedikit pun, nggak bergeser, sampai akan dihisab, ditanya 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Hai hamba, umurmu kamu gunakan untuk apa sampai kamu habis umur. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala bih. Dan ilmumu kamu gunakan untuk apa ilmu itu. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Hartamu, dari mana kamu dapatkan hartamu, itu bagaimana caranya lihat, lalu diinfakkan untuk apa. Jadi kalau harta pertanyaannya berapa? Apa pertanyaannya? Dari mana kamu dapatkan, berarti proses dapatkannya ditanya, terus dikemanakan, digunakan untuk apa, diinfakkan kemana ditanya. Pertanyaan paling berat itu di sini. Yang keempat, wa an jismihi fima ablah. Tubuhmu, apa yang kamu perbuat oleh tubuhmu sejak kamu balik sampai kamu mati. Bapak Ibu, untuk menjawab 4 pertanyaan ini, terkadang manusia butuh waktu 500 tahun. Maka kata Rasulullah, umatku yang dari kalangan orang-orang miskin dengan hisab yang sangat ringan karena mereka tidak punya banyak harta sehingga tidak banyak perbuatan yang neko-neko telah masuk surga. Umatku yang paling kaya baru masuk surga setelah selesai hisab. Jaraknya antara umatku yang paling miskin 500 tahun. Jadi si miskin sudah nikmat di surga, yang si kaya masih dihisab hartanya, dihisab secara detail. 500 tahun baru masuk surga. Maka jangan sampai harta kita menjadi penyesalan. Insya Allah untuk 4 pertanyaan ini kita lanjutkan Yaumul Hisab sesi kedua di waktu yang akan datang. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sakinah yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita di pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Silakan kami kembalikan kepada admin. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya.
Waalaikumsalam. Silakan. Ibu, doa itu salah satu upaya. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisab diriku ya Allah dengan hisab yang ringan. Anda pengen dihisab dengan cara yang ringan, berarti perbuatan kita di dunia harus bagaimana? Kita jaga. Anda doa pengen dihisab ringan, mulutnya nggak pernah dijaga, matanya nggak dijaga, perbuatan tangannya nggak dijaga. Bagaimana akan ringan hisabnya? Jadi doa itu salah satu usaha supaya kita dikabulkan doanya. Tapi tidak akan terkabul doa kalau doa tidak dibarengi dengan usaha. Maka salah satu doa supaya Allah kabulkan apa, Bu? Coba perhatikan. Surat Al-Baqarah 186. Apa tuh syaratnya doa kita supaya dikabulkan? Surat Al-Baqarah surat 2 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu ya Muhammad, bertanya tentang aku, jawab aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah, memperkenankan doa hamba-hambaku yang berdoa. Jadi ibu tadi bertanya, ya Allah, ringankan hisabku ya Allah, hisabkan aku dengan hisab yang ringan ya Allah. Dikabulkan apa, Bu? Allah jadi dikabulkan enggak? Syaratnya, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Penuhi dulu permintaanku dan berimanlah kepadaku. Apa permintaan Allah? Jaga lisan, jaga pandangan, jaga perbuatan, iman dengan baik, jaga dengan ibadah dengan baik. Kalau Anda berdoa dibarengi dengan amal yang baik, kira-kira dikabulkan apa enggak? Insya Allah. Jadi ibu bapak sama-sama kita berdoa. Allahumma hasibi ya Allah, hisablah aku ya Allah. Hisab yasir dengan hisab yang ringan ya Allah. Boleh kita berdoa dengan itu, tapi mari kita buktikan, kita penuhi perintah Allah. Insya Allah semoga betul-betul kita akan dihisab dengan hisab yang ringan. Allah. Silakan berikutnya yang sudah berganti. Ada yang bertanya? Silakan. Ibu tolong mic-nya diberikan. Yang mau bertanya langsung tunjuk tangan biar mic-nya langsung diberikan ibu. Apa Pak Ustaz mau bertanya? Seandainya kita sudah mengeluarkan uang haji ke pemerintah, itu kan dijalani bertahun-tahun. Apakah kita masih berkewajiban untuk menzakatkan atau mensedekahkan uang tersebut Pak Ustaz? Apakah masih uang menjadi hak kita atau sudah bukan? Baik. Terima kasih. Langsung ibu berikan lagi yang mau bertanya, silakan mic-nya jangan dibilang dulu, silakan yang bertanya siapa. Ibu sudah menyetorkan uang untuk ONH. Katakanlah ibu setor 50 juta karena untuk suami istri. Uang ibu di rumah ada 200 juta. Sudah sampai nisab belum? Sudah. Apakah saat di bahaulnya yang disetorkan 200 juta yang ibu pegang ada di rumah atau di tabungan termasuk uang yang sudah disetorkan untuk haji? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kanat laka ishruna dinaran fa 'alaiha al-haul." Apabila ada padamu, jadi ada di tangan kita harta setelah sampai 20 dinar. 20 dinar itu nisab setara dengan 85 gram emas. Kalau sekarang dinisabkan dengan harga emas ya sekitar 85 juta. Jadi kalau ibu punya uang 85 juta di tangan, wajib bayar zakat kalau sudah sampai setengah satu tahun, yaitu 1 tahun. Berapa? Nisfu dinaron. Setengah dinar dari 20 dinar. Berarti 2,5%. Sekarang saya tanya, ibu sudah setor di ONH, di tabungan, dikelola oleh ibu atau pemerintah? Suatu ketika ibu bisa ngambil apa enggak? Enggak boleh, karena sudah dicadangkan. Jadi milik siapa duit ibu? Milik ibu, tapi tidak ada lagi di tangan ibu. Karena sudah dipakai untuk bayar ongkos ibadah. Jadi zakat itu dari uang yang ada di tangan kita. Demikian ibu. Wallahu a'lam. Silakan berikutnya. Silakan. Silakan. Misalkan orang tua ada kesalahan di mata anaknya, Ya. apakah tidak diminta mengatakan orang tua munafik dan itu orang tuanya yang tidak ibunya lakukan dikatakan berzina mengambil barang dia, apakah anak tidak berdosa? Wahai anak, tolonglah jangan menyebut orang tua dengan munafik. Kata-kata itu tidak layak disematkan anak pada orang tua, tapi orang tuanya nuduh zina. Tapi orang tuaku nuduh aku mengambil barang yang aku tidak ambil. Tapi orang tuaku memfitnah. Apakah ibu akan membalas hinaan dan celaan gara-gara seorang tua salah sama kita? Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku ya Allah. Dia yang telah melahirkanku ya Allah. Tapi ibuku sedang terkena hawa nafsu ya Allah. Dia telah menuduhku berzina. Dia telah menuduhku anu-anu. Ya Allah, demi Allah Engkau yang maha tahu. Aku tidak melakukan itu. Lebih baik begitu merendahkan diri. Awas, anak tidak boleh sedikit pun berkata kasar sama orang tua. Meskipun orang tua telah berbuat salah. Tidak boleh. Tetap harus dengan cara lemah lembut. Dosa si anak jika ngomong seperti itu kepada orang tuanya. Silakan berikutnya. Ustaz, bagaimana misalnya tiap hari kita sering memaki orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang Palestina? Ibu, orang kafir nggak usah dilaknat, nggak usah dicaci, terlaknat nggak? Ngapain mulut kita dikotor-kotorin? Coba deh ibu lihat. Bapak lihat surat 2 Al-Baqarah 161. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang kafir, sesungguhnya jika dia mati dalam keadaan kafir, ulaika la'anahumullahu wal malaikatu wan nasu ajma'in. Mereka itu pasti dilaknat Allah, pasti dilaknat para malaikat, pasti dilaknat seluruh manusia. Bahkan
Apakah mereka berhenti dari laknat? Kekal selamanya laknat itu, tidak diringankan siksanya. Jadi ngapain Bapak Ibu kita kotorin mulut kita dengan melaknat-laknat mereka? Sudah, mereka nggak usah dilaknat, pasti terlaknat. Ibu, pantang umat Islam berkata kotor. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang mukmin itu pantang, mulutnya suka mencela, melaknat, berkata-kata keji, mulutnya kotor. Meskipun yang dicaci maki dilaknat orang kafir. Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dicaci maki enggak? Pernah dihina enggak? Pernah dilaknat apa enggak? Pernah dikejar mau dibunuh enggak? Apakah Rasul melaknat balik? Bahkan mendoakan, ya Allah semoga engkau azab mereka. Pernah? Karena udah pasti dia azab. Maka Allah turunkan ayat surat 46 ayat terakhir. Surat Al-Ahqaf, lihat ayat terakhir, ayat 35, bagian awal ayat. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul fala tasta'jillahum. Maka hai Muhammad, meskipun kamu dihina, dicela, dihardik, dilempari kotoran, dikejar, hendak dibunuh, bersabar. Seperti sabarnya para rasul yang telah dapat gelar ulul azmi, yang telah memiliki kesabaran, keteguhan luar biasa. Hai Muhammad, jangan kamu berdoa kepada Allah, minta supaya orang-orang kafir segera ditimpakan laknat, ditimpakan bencana, segera ditimpakan azab kepada mereka. Jangan. Pernah ada Rasulullah mendoakan itu? Pernah dulu sebelum Allah larang. Ada kunut nazilah selama 1 bulan penuh. Tapi setelah itu Rasulullah stop dari doa. Dan doanya bukan melaknat terus-menerus. Jadi tolong saudara sekalian, jangan kotori lisan kita. Karena ketika kita melaknat, yang dosa siapa? Apa risikonya yang suka melaknat? Awas, hati-hati. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda. Innallaha yubghid al-fahish al-badi. Allah itu sangat benci orang yang mulutnya suka mencela, menghina, yang keji kata-katanya, yang kotor mulutnya, yang suka mencela, melaknat, itu Allah benci. Jangan. Maka salah satu sebab kenapa mulut kita nggak boleh bersaksi di hari kiamat, apa sebabnya? Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abi Darda. Innal la'ani la yakununa syuhada, la yakununa syufa'a, wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang mulutnya suka melaknat, kelak di yaumil akhir tidak bisa menjadi ahli syafaat. Boro-boro memberi syafaat, dirinya saja nggak terima syafaat. Wala syuhada, mulutnya tidak boleh menjadi saksi pada hari kiamat. Padahal kita sangat butuh ketika dihisab yang bersaksi siapa, Bu? Kalau yang bersaksi mulut ringan, bersaksi yang bersaksi dalam hisab mulut ringan nggak, Bu? Ringan, setiap mulutnya ngomong benar, diridhoi, sehingga nggak usah yang lain bicara. Tapi ketika mulut dikunci, tanda Allah tidak ridho dengan perkataannya. Mari Ibu berhati-hati. Ingat, kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang syafaat. Apa salah satu sebab kita dapat syafaat? Selalu menjaga lisan. Betul apa betul? Sudah dicatat belum ayatnya? Udah lupa. Buka lagi. Nanti bisa dilihat di surat 20 ayat 109 dan di surat 21 ayat 28. Sebab mendapat syafaat karena mereka selalu berkata benar, jujur, sehingga apa yang keluar dari mulut Allah ridho. Dan mereka berhati-hati karena takut kepada Allah. Jadi jangan asal bicara. Demikian, masih ada lagi pertanyaan? Silakan. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi sebaiknya sikap kita bagaimana dalam menghadapi situasi seperti sekarang ini, apa yang kita menghadapi. Ibu, kita menghadapi peristiwa demokrasi. Bagaimana sikap kita?
sikap kita, jadilah seorang muslim yang baik. Kita punya kewajiban memilih, laksanakan. Ini kewajiban kita. Kita bernegara, taati pemerintah. Dalam urusan memilih, kita demokrasi. Tapi ada kewajiban dari Allah. Jangan memilih kecuali orang-orang yang taat. Tapi Ustadz, kan tiga-tiganya semuanya calonnya Islam. Betul. Tapi kita lihat bagaimana sepak terjang sehari-harinya. Kita lihat siapa partai-partai yang mendukungnya. Apakah mereka yang senantiasa banyak bela Islam atau yang banyak hujat Islam? Kita punya hati nurani, kita dikasih akal pikiran, kita dikasih penglihatan pendengaran. Boleh jadi satu keluarga besar beda pilihan, jangan ribut, jangan gontok-gontokan. Beda pendapat, jangan bertengkar, jangan berantem. Karena banyaknya grup-grup keluarga, grup-grup WA dan yang lain, gara-gara beda pilihan. Betul apa betul? Yang mendukung si fulan, mati-matian, pokoknya fulan aja. Yang lainnya jelek. Yang dukungnya si B, yang lainnya jelek. Nah, itu yang tidak adilnya kita. Kita harus proporsional, kita harus berlaku adil. Baik ya katakan buruk, ya katakan buruk. Khudil haq walau kana murran. Jangan mentang-mentang itu orang kita gandrungi, buruk pun ditutup-tutupi. Intinya lagi amanah. Bukan kita amanah. Kita dititipi amanah oleh negara untuk milih. Berarti kita akan menitipkan kepada siapa kita titipkan. Lihat perintah Allah. Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ahli. Sesungguhnya Allah perintah ketika kamu menitipkan amanah, amanah itu titipkan kepada yang berhak menerimanya. Ibu, siapa yang berhak menerima amanah? Yang orang yang cakap memimpinnya amanah itu. Yang dulu pernah khianat, yang dulu pernah ini, dari dulu kelompok-kelompok yang sudah jelas banyak khianatnya. Ya jangan dipilih dong. Ternyata pilihan Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kita harus milih seseorang yang betul-betul amanah, yang pada ahlinya? Karena nanti saat dia memimpin, wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kamu hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, harus menetapkan hukum dengan cara coba kita lihat dulu adil apa enggak. Maaf, saya tidak membela siapapun demi Allah. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk memilih satu tidak. Silahkan bebas. Di negara kita sekarang ada 3 calon. Silahkan Bapak Ibu lihat bagaimana 3 calon itu. Silahkan Bapak Ibu lihat, kita punya akal, kita punya pakalan, kita punya pikiran. Siapa dan siapa pendukung dari mereka itu. Monggo dan masing-masing nyuruh. Anda milih si A, pasti dimintai tanggung jawab. Anda milih si B, akan dimintai tanggung jawab. Anda milih si C, akan dimintai pertanggungjawaban. Yang penting kita titipkan amanah dengan cara yang benar kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, sepertinya waktu juga Ibu yang telah membatasi kita. Demikian yang bisa kita uraikan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dengan kesungguhan kita, dengan keistiqomahan kita. Kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa, di atas amal ibadah, dan kelak kita dan kita. Amin. Mari sama-sama akhiri dengan kata Allah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.